Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arka Rifan Setiawan dengan NIM 12180300026. Saya dari kelas A, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Kali ini saya akan memaparkan materi untuk memenuhi tugas ujian tengah semester Bahasa Indonesia. Ada 3 materi yang akan saya bahas, yaitu yang pertama, kaidah dan ejaan bahasa Indonesia. Lalu yang kedua, penggunaan diksi atau pilihan kata. Yang ketiga, fungsi dan jenis paragraf. Materi yang pertama yaitu kaidah dan ejaan bahasa Indonesia. Pengertian kaidah dan ejaan bahasa Indonesia. Kaidah adalah rumusan dari prinsip yang menjadi aturan, merupakan aturan yang ditetapkan dan menjadi acuan atau argumentasi bagi siapapun yang menggunakannya. Sedangkan ejaan lebih menekankan pada aspek kesejarahan, terutama dengan melestarikan unsur-unsur yang tidak terwujud dalam tata bunyi suatu bahasa. Secara singkat, pengertian kaidah ejaan adalah seperangkat kaidah yang melambangkan bunyi ujaran, termasuk unsur serapan, huruf, dan tanda baca. Menurut sumber lain, kaidah atau aturan yang digunakan dalam membentuk kata dan kalimat sebagai ciri ataupun pembeda dengan jenis teks lainnya. Dilanjutkan dengan tujuan dan fungsi ejaan. Tujuan dari kaidah ejaan adalah untuk memberikan pemahaman tentang tulisan tangan agar lebih jelas dan memungkinkan pembaca untuk lebih memahami informasi tertulis. Sedangkan fungsi ejaan utamanya adalah untuk mendukung dengan rapi susunan kalimat bahasa Indonesia, baik yang berkaitan dengan kosakata istilah maupun dengan terminologi. Karena ejaan sangat penting, maka harus diprioritaskan. Materi yang kedua yaitu penggunaan diksi atau pilihan kata. Pengertian diksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, diksi adalah pilihan kata yang tepat dan selaras dalam penggunaannya untuk mengungkapkan gagasan sehingga diperoleh suatu kata tertentu. Pengertian diksi menurut Hari Murti adalah pilihan kata dan kejelasan lafal untuk memperoleh efek tertentu dalam bicara di depan umum atau dalam mengarang. Tujuan, fungsi, dan macam-macam diksi. Tujuan diksi adalah untuk mempermudah dalam berkomunikasi, karena jika menggunakan diksi yang tepat dapat lebih mudah memahami sebuah kalimat. Fungsi diksi, suatu kata dapat lebih jelas arah serta penggunaannya. Dalam pemilihan diksi harus sesuai agar tidak menimbulkan interpretasi atau tafsiran yang berbeda antara penulis dan pembaca. Macam-macam diksi. Yang pertama ada sinonim. Sinonim adalah pemilihan kata yang mempunyai makna yang sama. Pada umumnya digunakan untuk membuat, diungkapkan, dan dituliskan sesuai dengan ekspresi yang disampaikan. Contohnya seperti rajin sama dengan giat, haus sama dengan dahaga, baju sama dengan pakaian. Selanjutnya ada antonim. Antonim ialah kebalikan dari sinonim, yaitu pemilihan kata yang mempunyai artinya yang berlawanan dengan kata tersebut. Antonim juga disebut dengan lawan kata. Contoh dari antonim yaitu besar dengan kecil, atas dengan bawah, kiri dengan kanan. Selanjutnya ada polisemi. Polisemi merupakan bentuk bahasa kata atau frasa yang memiliki arti lebih dari satu yang digunakan dalam beberapa kalimat yang berbeda. Misalnya, kalimat pohon itu rendah dengan kalimat wanita tua itu rendah hati. Kata rendah pada kalimat arti rendah adalah pendek, sedangkan kata rendah pada kalimat kedua, kata rendah, memiliki makna tidak sombong. Selanjutnya ada homograf.
Homograf yaitu pemilihan kata yang tulisannya sejenis, tapi memiliki makna dan ejaan yang berbeda. Contoh dari homograf yaitu kata apel. Apel bisa bermakna jenis buah-buahan yang dihasilkan dari pohon apel, biasanya berwarna merah, kuning, dan hijau. Lalu selanjutnya ada homonim. Homonim merupakan kata yang memiliki kesamaan tulisan dan ungkapan, tetapi arti dan bunyinya berbeda. Misalnya seperti kata bulan dalam kalender dan bulan dalam benda langit yang merupakan satelit bumi. Lalu satu lagi ada hiponim. Hiponim adalah sebuah frasa atau kata yang terwakili oleh kata lain. Hiponim bisa disebut kata-kata khusus dari kata umumnya. Hiponim yaitu kata umum yang sudah mencakup kata lainnya. Lalu materi yang terakhir yaitu fungsi dan jenis paragraf. Pengertian paragraf secara umum merupakan kumpulan dari beberapa kalimat yang mengungkapkan suatu gagasan. Gagasan tersebut biasanya berupa ide pokok, dan ide pokok tersebut diwujudkan dalam kalimat utama. Menurut Arifin dan Amran Tasai, pengertian paragraf yaitu seperangkat kalimat yang membahas suatu gagasan atau topik utama. Kalimat dalam suatu karangan menunjukkan kesatuan ide atau mempunyai hubungan yang saling berkaitan dalam membentuk gagasan atau topik. Jenis-jenis paragraf ditinjau dari isinya. Yang pertama ada paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi adalah paragraf yang menggambarkan suatu hal. Paragraf ini bertujuan agar pembaca seolah-olah berada langsung di kondisi yang digambarkan oleh teks. Yang kedua ada paragraf eksposisi. Paragraf yang berisi tentang uraian sebuah gagasan yang memiliki tujuan untuk menjelaskan sesuatu. Yang ketiga ada paragraf argumentasi. Paragraf ini berisi pendapat penulis yang disertai dengan bukti dan alasannya. Lalu ada paragraf persuasif. Paragraf persuasif adalah teks yang memuat bujukan atau ajakan untuk menegaskan pembaca sehingga yakin dengan sesuatu yang disampaikan penulis. Yang terakhir ada paragraf narasi. Paragraf narasi adalah paragraf yang menceritakan suatu momen atau kejadian secara runtut atau berurutan. Fungsi dari paragraf yaitu mengekspresikan gagasan yang tertulis dengan memberikan bentuk suatu pikiran, serta juga perasaan ke dalam serangkaian kalimat yang tersusun dengan secara logis dalam suatu kesatuan. Yang kedua, untuk menandai peralihan gagasan baru bagi suatu karangan yang terdiri beberapa paragraf. Ganti paragraf itu artinya ganti pikiran juga. Yang ketiga, untuk dapat memudahkan pengorganisasian gagasan bagi yang menulis serta juga memudahkan pemahaman bagi yang membacanya. Yang keempat, memudahkan dalam pengembangan topik karangan ke dalam satuan unit pikiran yang lebih kecil. Yang kelima, untuk dapat memudahkan pengendalian variabel, terutama untuk karangan yang terdiri dari beberapa variabel. Kesimpulannya, ketiga materi tersebut saling berhubungan karena dalam salah satu syarat berbahasa yang baik dan benar adalah dengan menggunakan kaidah dan ejaan kebahasaan serta penggunaan diksi atau pemilihan kata yang tepat untuk dapat dijadikan sebuah paragraf agar memudahkan pembaca memahami pesan yang disampaikan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata atau kalimat yang kurang berkenan. Semoga materinya dapat berguna dan bermanfaat bagi kalian semua, terutama bagi kalian yang menonton video ini sampai selesai dan menyimaknya. Saya Arifin Setiawan, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.